Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tamban, Bapak Supomo Basuki, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Kapolsek Pakel, Ibu Ibtu Retno Pujiasih, SHMH, selaku narasumber. Dan juga yang kami hormati Ibu Dr. Haris Mulyasari, selaku narasumber dari Dinas Kesehatan. Yang kami hormati pula segenap Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 3 Tamban, dan juga peserta kegiatan sosialisasi pencegahan bullying, narkoba, minuman keras, rokok, dan kekerasan seksual, yakni peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri 3 Tamban. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmatnya, sehingga pada hari ini Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, bertempat di SD Negeri 3 Tamban, kita dapat hadir dalam acara sosialisasi pencegahan bullying, narkoba, miras, rokok, dan kekerasan seksual. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, dan yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk patriotisme dan rasa cinta kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara kita senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan.
berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Supomo Basuki SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari Polsek Pakel dan dari Puskesmas Pakel, Bapak Ibu tenaga pendidikan dan pendidik yang saya sayangi, yang terakhir anak-anakku kelas 4, 5, 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang terakhir untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti mendapatkan kelancaran, kesuksesan, dan mendapatkan manfaat bagi anak-anakku semua di SDN 3 Taman ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, saya ucapkan selamat datang bagi narasumber baik dari Polsek maupun dari Puskesmas. Disinilah kami mengabdi di SDN 3 Taman. Keadaannya seperti ini, mewah, cedek sawah, katanya bunyinya cedek sawah, tapi sejuk Bu di sini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kami juga pada saat ini dipercaya mendapatkan bos kinerja dari 34 SD di Kecamatan Pakel ini, 10 lembaga yang diberikan penghargaan bos kinerja. Dan salah satu kegiatan bos kinerja ini adalah sosialisasi bullying, narkoba, rokok maupun kekerasan seksual. Ini merupakan realisasi bos kinerja untuk tahun 2023. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya kami juga mendapatkan lagi. Mudah-mudahan itu seleksinya bukan seleksi di tingkat kabupaten, tidak, tapi seleksinya di tingkat pusat, melihat dari data Dapodik atau data-data yang lain, sehingga kami ditetapkan sebagai yang diberikan bantuan dari 10 lembaga yang ada di Kecamatan Pakel ini. Dan bagi anak-anakku, nanti kalian akan diberikan materi yang berkenaan kalian ini bullying, seperti yang saya sampaikan pada setiap hari Senin mesti itu. Sebagai pembina upacara, saya selalu mengingatkan pada anak-anak untuk menghindari bullying, rokok, narkoba, kekerasan seksual, dan lain-lain itu. Ini akan dipertegas dalam program bos kinerja ini oleh narasumber yang kompeten, baik yang dari Puskesmas, dari Polsek, yang nanti anak-anak bisa bertanya, anak-anak bisa curhat bagaimana baiknya, sehingga kedepannya saya berharap SDN 3 Taman ini nihil narkoba, nihil rokok, nihil kekerasan seksual, dan lain-lain ke arah kebaikan. Itu nih. Kemudian
saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudi untuk memberikan pengalaman maupun ilmunya kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya. Saya berharap ini ada manfaatnya untuk kemudian hari. Dan ini alhamdulillah salah satu SD yang langsung narasumbernya dari Ibu Kapolsek adalah hanya satu-satunya di Kecamatan Pakel, yaitu SD 3 Tambang. Dan ini perlu diketahui oleh anak-anak dan rekan-rekan dari pendidik maupun tenaga pendidikan. Ibu Puji Astuti Ulino adalah dulunya di Polres Tulungagung yang membidangi masalah itu, ya, masalah kekerasan dan sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan sendiri oleh ibu kita ini. Dan untuk itu nanti yang memberikan materi yang pertama adalah Ibu Kapolsek, terus kemudian ibu dari puskesmas yaitu ibu dokter, nanti akan dijelaskan anak-anak mengenai yang namanya bahaya-bahaya kegiatan pada saat ini. Dan pada saat ini saya serahkan sepenuhnya nanti kepada narasumber berdua. Terus kemudian dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pencegahan bullying, narkoba, rokok dan kekerasan seksual ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan sosialisasi pencegahan bullying, narkoba, minuman keras, rokok dan kekerasan seksual pada pagi hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya Dewi Kurniawati selaku pembawa acara pada kegiatan pagi ini mohon undur diri. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita akan mengikuti sosialisasi pencegahan bullying, narkoba, miras, rokok, dan kekerasan seksual. Materi yang pertama akan disampaikan oleh beliau, narasumber. Materinya yakni pencegahan bullying dan kekerasan seksual akan disampaikan oleh beliau, narasumber tercinta, Ibu Ibtu Retno Pujiarsih, SHMH. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah. Silakan sebelumnya. Saya berdiri saja ya, nanti kalau duduk yang belakang nggak kelihatan. Nanti yang belakang yang ngantuk-ngantuk nggak kelihatan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tamban, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik SD Negeri 3 Tamban, yang saya hormati Ibu Dokter dari Puskesmas Pakel, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku kelas 4, 5, 6 SD 3 Tamban yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan,
sehingga bisa bertemu di aula SD ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, ada yang kenal dengan saya? Belum ya? Sudah tahu namanya tapi belum. Nah ya, perkenalkan saya di sini, nama saya sudah jelas, Bu Retno Pujiarsih, jabatan sehari-hari sebagai Kapolsek Pakel. Jadi di sini Bu Retno sebagai Kapolsek Pakel. Kemudian untuk alamat saya di Kelurahan Kepatian di Tulungagung. Nanti kalau anak-anakku atau ibu-ibu yang mau ke kota, mau mampir silahkan. Untuk jabatan sehari-hari, riwayat jabatan, jadi Bu Retno jadi polisi sudah lebih dari 28 tahun. Lama ya? Jadi polisi sudah 28 tahun. Pernah dinas di Malang, pernah dinas di Kediri, pernah dinas di Nganjuk, terus yang terakhir dinas di Tulungagung. Di Tulungagung untuk riwayat jabatan semua pernah di fungsi Bimas, fungsi Lantas, fungsi Reskrim. Pernah juga tahun 2015 saya mendirikan perwira penempatan di Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak. Di situ saya kurang lebih 8 tahun menjabat sebagai Kanit PPA. Jadi urusannya perempuan dan anak. Bapak-bapak siapa sih ngurusi? Masa cuma perempuan dan anak saja yang dilindungi? Bapak-bapak juga bisa dilindungi, anak-anak yang laki-laki juga bisa dilindungi apabila dia menjadi korban tindak pidana. Kemudian 8 tahun saya habis itu dihukum, bukan dihukum ya, di bagian hukum, bukan dihukum, di bagian hukum. Kemudian awal November saya mendapat kepercayaan sebagai Kapolsek Pakel di sini. Saya juga titip kepada panjenengan semua untuk titip agar Pakel bisa lebih aman dan kondusif. Anak-anakku sekalian, ini kok tegang ya, santai saja. Kalau mau makan silakan dimakan ini loh Bu, kuenya Bu. Ya, jadi merupakan kehormatan ya saya diundang di sini untuk sebagai narasumber. Biasanya kalau dulu di Kanit PPA itu jarang saya di SD Pak. Biasanya anak SMP, SMA sama kuliah yang biasa ya sebagai audien di sini suatu pengalaman baru, bisa bertatap muka dengan adik-adikku, anak-anakku ya, bukan adik karena saya sudah ini generasi penerus, generasi penerusnya kita ini, saya dengan Bapak Ibu guru. Ini ada yang cita-citanya jadi polisi, ada yang pengen kayak Bu Retno, ada cita dari guru, pasti semua punya cita-cita ya. Kalau punya cita-cita berarti harus belajar yang rajin, belajar yang tekun gitu loh. Pada siang hari ini Bu Retno akan menyampaikan materi yaitu tentang jadi tentang kasus perundungan. Perundungan itu apa tuh? Kayak bullying ya. Mungkin sudah sering Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bullying itu apa? Pembulian ya. Ini nanti yang spesifiknya yaitu kasus perundungan, kekerasan dan terhadap perempuan dan anak menjadi ancaman yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Next. Ini artinya bullying itu apa? Yaitu perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang merasa seseorang tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan perseorangan maupun kelompok. Jadi suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau sampean anak-anakku sekalian melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, baik langsung maupun tidak langsung, itu nanti bisa dipidanakan.
digunakan. Sekarang ada undang-undang. Saya ulangi lagi. Jadi kepolisian itu, tugas daripada polisi itu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, memelihara keamanan, ketertiban, dan juga penegakan hukum. Kalau jadi polisi itu hanya sebagai menjalankan amanat undang-undang. Polisi itu cuma tugasnya karena ditugaskan untuk menindak orang-orang yang berbuat jahat, juga melakukan harkantipmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Jadi kecelakaan polisi, ada orang meninggal polisi, ada guru-guru polisi. Udah tahu guru-guru kan anak? Tahu guru-guru? Guru-guru wilayah selatan ini wilayah PBB. Pakal Besuki Bandung ya. Kemarin waktu saya ditempatkan di sini waduh wilayah PBB. Pakal Bandung Besuki itu wilayah guru-guru, wilayah perguruan pencak silat. Ada yang ikut di sini? Ikut tidak apa-apa, tapi harus tahu aturannya. Alhamdulillah kemarin sekedar tahu saja, kemarin ada surat edaran dari provinsi bahwa ada penertiban tubuh perguruan pencak silat ditertibkan karena ya itu mungkin menurut pemerintah itu bisa menimbulkan konflik. Tubuh diucali kopi itu ya sesu, kudu di seri chat itu ya sesu ya. Akhirnya pemerintah sudah dirobohkan saja, tapi yang berdiri di fasilitas umum. Fasilitas umum maksudnya bukan punyanya orang di pekarangan ya. Jadi itu tadi, jadi anak-anakku sekarang ada undang-undang. Jadi polisi itu hanya menjalankan undang-undang. Ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang tidak pidana perdagangan orang, ada undang-undang kekerasan seksual, ada undang-undang macam-macam, undang-undang perlindungan anak. Kemarin bulan itu sebagai kanit PPA ya banyak yang saya tangani, terutama anak-anak yang usianya masih di bawah 18 tahun. Nanti diserahkan sama Bu Retno. Next mas. Macam-macam perundungan, bullying itu ada 5 ya. Verbal, ini diperhatikan. Nanti kalau ada yang nanti akhirnya di akhir cerita nanti Bu Retno mau kasih pertanyaan. Kalau yang jawab nanti kasih hadiah saya. Macam-macam perundungan itu ada 5. Perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan dunia maya, perundungan sosial, dan perundungan seksual. Lanjut mas. Perundungan verbal itu seperti ini anak-anakku, menggunakan kata, pernyataan atau sebutan atau panggilan menghina, merendahkan, meremehkan. Jadi contohnya panggilan-panggilan. Mungkin saya ada yang gendut, mana dicelok gitu tuh. Kalau yang dipanggil itu tidak terima, itu bisa dilaporkan. Yang penting ada saksinya, ada bukti-bukti pendukungnya gitu. Namanya dulu pesek, negara atas itu lo pesek. Terus mungkin nenek sini lo jangkung karena yang tinggi mungkin dicelok jangkung mana, kayak Bruno dulu juga gitu, dipakai jangkung karena tinggi. Dulu waktu itu ya sempat minder, tinggi sekali, saya 172, teman-teman saya kecil-kecil gitu, tapi tidak apa-apa gitu. Jadi itu perundungan verbal. Dampaknya apa? Kurang percaya diri, itu minder. Dulu pernah minder juga, pendiam, mudah marah, tidak bisa berinteraksi. Kalau perundungan fisik menggunakan kontak langsung bersentuhan, itu menendang, memukul, meninju, menampar, menjambak, dan lain-lain. Tidak boleh ya, tidak boleh menampar, meninju, apapun bentuknya tidak boleh. Kekerasan tidak boleh. Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi semua harus patuh dan taat kepada hukum. Walaupun nek jewer tok ya, tapi kalau dijewer tidak terima, bisa. Ada tidak di sini yang suka gitu? Ada? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Nah, ini masih penting temanmu tidak laporan. Kalau temanmu laporan bisa dilaporkan nanti ke Polsek Pagar. Itu walaupun tidak ketok, itu tak jambak loh bu, tidak apa-apa, rambutnya ya panggah, paling ya rontok siji loro. Tapi kalau ada yang saksinya
mengetahui kalau dijambak sama temanmu bisa dilaporkan itu masuk di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saat ini ada yang lagi paling baru undang-undang selain undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan seksual termasuk bullying itu masuk. Ya memang ancamannya tidak banyak, maksimal 9 bulan. Ancamannya maksimal 9 bulan. 9 bulan tapi di penjara biar rasanya sedino rasanya wis kayak mau, apalagi 9 bulan. Apalagi anak-anak jangan sampai nanti menjadi pelaku tindak pidana ya. Banyak berenang yang waktu itu yang saya tangani kelas 3, kelas 4, SMP itu urusan dengan polisi. Urusan dengan polisi nanti ada catatannya sendiri, sama mau daftar apa, mau daftar angkatan, mau daftar PNS, nggak bisa karena sama sudah ada catatan di kepolisian bahwa sudah melakukan tindak pidana. Tindak pidananya apa? Ya yang kecil-kecil, kekerasan bersama-sama, gelut bareng-bareng lu ya ndak oleh lu ya. Sitok semaring lu ya, dibiong tidak boleh itu. Nanti kalau tidak terima orang tuanya bisa dilaporkan. Kemudian lanjut perundungan di dunia maya. Nah, menggunakan HP, Facebook, IG, Line. Ini ya bawa HP apa enggak? Kalau sekolah. Kalau di rumah? Itu juga bisa juga nanti bullying di dunia maya. Guys, sekarang kan pakai akun-akun yang bukan namanya sama kan bisa tuh sekarang buat akun namanya bukan mungkin yang lain itu nanti juga bisa dideteksi itu nanti sama kepolisian kalau memang kalian melakukan bullying di dunia maya. Bruno pernah kemarin ada saya tangani yaitu anak itu ini cerita tidak apa-apa ya. Jadi biar anak-anak nanti tahu. Ini ceritanya itu anak kelas 5 SD itu dia karena dia mempunyai HP, dia itu disuruh sama gurunya. Jadi ada akun masuk ke anak SD itu pakai nama gurunya dan foto profilnya itu juga gurunya. Akhirnya anak itu karena akhirnya dia di-add ya, berteman gitu. Nah, dipikir anak itu dia gurunya juga. Oke, guru kesenian perempuan. Waktu itu juga anak itu akhirnya akrab-akrab sampai menjurus anak itu disuruh sama ibunya, gurunya itu untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh gitu loh. Karena dia diancam, kamu kalau tidak mau buka baju, suruh buka baju, habis itu suruh foto gitu loh, dikirimkan sama gurunya. Karena dia takut, bener ini. Karena dia takut akhirnya dia menuruti gitu loh. Menuruti apa kata gurunya karena profilnya gurunya, namanya juga gurunya, akhirnya dia takut. Soalnya diancam sama gurunya. Kalau enggak menuruti, kamu enggak akan nilaimu enggak tak kasih bagus. Akhirnya dia menuruti. Ternyata itu korbannya itu banyak sekali Bapak Ibu. Korbannya itu di seluruh Indonesia kurang lebih ada 500 korbannya itu yang jadi itu. Ternyata pelakunya itu seorang yang ada di penjara. Iya, di penjara pelakunya itu. Dia memang melakukan aksi-aksi seperti itu dari Mabes yang menangani. Ada di sini Tulungagung ada 2 kalau enggak korbannya seperti itu. Jadi anak-anak kalau memang itu di luar kewajaran, di luar nalar, itu tidak pas, jangan dituruti ya. Itu baik kepada gurunya, kepada tetangganya, kepada mungkin orang tua, mungkin kepada Pak Le, itu bule, jangan dituruti. Karena pelaku kekerasan seksual atau pelaku kejahatan seksual itu biasanya adalah orang terdekat, karena dia pasti dengan cara-cara mungkin dikasih uang, pertama diiming-imingi uang, pertama dikasih jajan gitu, nanti lama-lama mau suruh nuruti apa-apa mau gitu loh. Karena kemarin yang ditangani Bruno itu pelakunya, korbannya seperti anak-anak, tapi pelakunya ada tetangganya, ada orang tuanya sendiri, ada Pak Le-nya, banyak sekali. Jadi jangan harus bilang stop ya, harus speak up.
Jadi anak-anakku kalau disuruh sama siapa saja yang itu tidak sesuai dengan tidak wajar gitu, harus bilang stop, harus ngomong sama orang tua gitu, jangan malu. Nanti kalau sama diem, nanti pasti ada korban-korban yang lain. Iya, tidak usah takut, tidak usah malu nanti dilihat, nanti banyak orang yang tahu gini. Tapi kalau sama diem, nanti pelaku kayak memang tak enak nih, berarti aku tak lancarnya terus gitu ya aksinya. Ya, kemudian lanjut Pak. Ini cara mengatasi. Ya, bagaimana cara mengatasi apabila kita menjadi korban bullying? Sama dibully karo koncone. Sama bingung piye ya aku pernah dilok-lok nih, aku pernah disatru. Kadang ada toh yang disatru, bojo disatru wae. Jadi toh disatru itu tidak digolo itu loh ya. Nah, kadang ada. Itu cari bantuan orang yang dapat dipercaya. Nah, sopo sih dapat dipercaya, mungkin temennya satu bangku ada yang dipercaya cerita gitu. Kemudian diblokir juga, melaporkan pada pihak yang berwajib, harus lapor. Kalau memang lapor, dilaporkan ke sini, ke kita juga nggak apa-apa. Walaupun nanti endingnya itu tidak sampai disidangkan, nggak apa. Yang penting kalau sama sudah lapor ke polisi, pelaku itu pasti juga mikir-mikir, aku dia tahu dilaporin ke polisi, tidak akan balik lagi. Tapi kalau cuma dimediasi, diketemukan kedua belah pihak, kadang malah biar aku salah, mekur dituturi tok, mekur diomongin, tidak boleh diulangi lagi. Tapi kalau dilaporkan ke pihak berwajib, dia akan mikir-mikir gitu. Kemudian tahu dilapor. Ini tidak ketok ya sing ngene ya. Nah, halo. Hai gitu ya. Kalau Bunda bilang halo, hai gitu. Kalau Bunda bilang hai, halo gitu ya. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Lanjut ya. Mari suasananya agak Pak ya. Redup-redup itu jadi kayak agak ngantuk-ngantuk gitu, apalagi dengan suaranya Breno yang mendayu-dayu ini ya. Kemudian itu mendukungnya, menenangkan teman kita agar tidak merasa sendiri. Jadi jangan dikucilkan, kalau koncone mamane dibully, ngono aja malah dikucilkan, harus ditenangkan, harus dirangkul. Kemudian dibantu temannya apabila mungkin bullying ini media sosial itu bantu untuk diblokir. Kemudian melapor pada guru atau orang tua. Di sini tidak ada yang bullying. Ada pada Boten ya, alhamdulillah. Di sini memang SD 3 Taman itu paling top. Tepuk tangan. Lanjut, Mas. Kemudian di sosial ini sama, terus berhubungan seksual. Jadi nanti pamannya kalau memang anak-anak menjadi korban bullying, kalau mau konsultasi, mau koordinasi, silakan nanti ke Polsek Pakel, walaupun itu bisa ditindaklanjuti atau enggak gitu. Kemudian jadi tulis, nanti minta slide-nya itu ada Mas Bapaknya. Kemudian lanjut, ini kekerasan, macam-macam kekerasan fisik atau perbuatan yang akibatnya rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Namanya kekerasan fisik ya, sakit, kemudian jatuh sakit dan luka berat. Kalau kekerasan fisik, perbuatan yang akibatnya ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, tidak bisa bertindak, tidak berdaya. Kemudian kekerasan seksual, anak-anakku walaupun masih kelas kecil-kecil ya, kalian juga harus tahu. Boleh tahu tapi tidak boleh untuk sekedar tahu saja. Kekerasan seksual itu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau mengganggu kesehatan fungsi reproduksi seseorang. Jadi banyak sekali korban-korban kekerasan seksual yang kita tangani. Lanjut,
Nah, ini kalau kekerasan fisik itu apa? Mengakibatkan ditampar, dipukul, dijambak, dibanting, pokoknya yang fisik yang langsung kepada fisiknya seseorang itu namanya kekerasan fisik. Kemudian kalau kekerasan psikis, psikis ini dihina, diancam, diludahi, itu juga psikis loh. Ludahi kancane tidak terima, kancane sama tidak terima bisa dilaporkan itu, dibentak, perkataan jorok. Kemudian apa yang ditimbulkan? Takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Masing-masing orang tidak sama. Mungkin sampai yang diludahi sama orang, sama temanmu tidak apa-apa, tapi temanmu yang lain juga bisa nanti jadi ketakutan, tidak percaya diri, tidak berdaya, bisa. Lanjut Mas. Kekerasan seksual, ini perkosaan, pencabulan, cacat fisik, depresi, aborsi. Nah, lanjut Mas. Tuh, jadi kalau apa itu jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang menimpa anak, perempuan dan anak, perlindungan anak itu tadi. Jadi kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Dari kekerasan fisik itu kekerasan secara bersama-sama, sama mukul, sama tidak salah. Kalau kontennya sama dipukul, sama genti mukul, ya podo-podo nanti bisa dilaporkan dua-duanya. Siapa yang melakukan kekerasan harus ditindak. Gitu. Kalau kancaku mukul gimana? Buahku masa ya diem, saja nanti dilaporkan biar temanmu nanti yang mendapat hukuman gitu ya. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga. Banyak juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Diajar sama bapak ini. Ada yang diajar sama bapak ibu Ada. Sama nakal soalnya. Udah mau sinau, dolan naik, main HP. Nah, nanti itu main game gitu. Orang tua ya semerempetnya sama sampean ya. Tapi apapun tidak boleh. Mungkin itu bentuk apa ya? Biar kamu itu manut gitu loh. Manut sama orang tua. Karena ditok-tok ini kok ya jadinya tidak baik gitu loh. Kapan pamane ngeluyur sedino, tadi gue karo wong tuamu piye? Seneng. Dari orang tua tidak dicari nanti malah seneng gitu loh. Itu dicari sama orang tua. Harus aman, waktunya belajar, waktunya main game, waktunya bermain gitu ya. Biar nanti sampean jadi orang yang sukses gitu. Siapa yang pengen jadi orang sukses? Tapi ya pengen toh. Nah, jadi orang sukses itu tidak mudah. Kayak Gusinau, pokoknya aku mlebu sekolah, aku orang sukses tidak mungkin. Gitu. Kita harus berusaha keras, bekerja, harus bersaing dengan teman-teman kita, gitu ya. Kalau orang sukses nanti orang tahu bangga. Kemudian pengeroyokan, nih perdagangan orang, Bruno juga pernah nangani perdagangan orang, berarti bocah dijual ya, dijual kepada orang di luar Jawa sana. Alhamdulillah bisa diungkap, gitu. Pengeroyokan sekarang banyak. Mungkin anak-anakku di daerah sini pasti juga pernah dengar ya, ada yang mungkin dikeroyok, salah satu perguruan ini dikeroyok karena perguruan ini gitu. Itu juga bisa dilaporkan gitu ya. Kemudian penganiayaan dan pembunuhan. Pembunuhan Bruno pernah menangani bayi yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Bayi dari hasil hubungan genap. Karena dia takut sama orang tuanya, akhirnya dia membuang bayinya itu. Ada yang dibuang ke selokan, ada dibuang di belakang rumah, ada yang dimasukkan dalam kloset. Itu betul ya, dimasukkan dalam kloset karena dia sudah melakukan pembunuhan. Kemudian lanjut. Ini ancaman pidananya ya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Siapa yang melakukan kekerasan fisik? Ancamannya paling lama 3 tahun 6 bulan, denda paling banyak 72 juta. Kekerasan fisik yaitu.
baik itu luka ringan, sedang. Nanti kalau yang luka berat itu paling lama 5 tahun, denda 100 juta. Kemudian kalau melakukan kekerasan sampai meninggal dunia, nggak tahu sebenarnya tidak punya niat untuk membunuh, tapi karena melakukan kekerasan yang mungkin bertubi-tubi karena emosinya, sampai mungkin lawannya itu jatuh terus kebunduk lingire kursi itu sampai meninggal, itu nanti ancamannya paling lama 10 tahun. Terus kalau yang melakukan itu adalah orang tuanya ditambah sepertiga. Kalian kalau memang benar-benar orang tua itu melakukan kekerasan yang tidak wajar, sama tidak nyapot-nyapot dianiaya, lapor. Tidak apa-apa, bilang sama bapak guru, ibu guru, bapak kepala sekolah, Pak, saya dianiaya sama orang tua, tidak nyapa-nyapa, aku moro-moro disulut rokok, tidak mau moro-moro dijambak, moro-moro aku ditendang gitu. Sama jangan diam saja, kalau memang sama tidak salah. Walaupun salah juga tidak boleh, apapun kekerasan itu tidak boleh ya anakku ya. Di sini negara hukum, sing luka ringan kok hukumannya biro, luka sedang berapa berat itu. Tadi ditambah sepertiga. Jadi lek mamane hukumannya kok 15 tahun ditambah sepertiga berarti jadi 20 tahun. Sing hukum itu siapa? Gubernur apa? Pak Hakim apa Pak Jaksa? Nah, Bu polisi apa jaksa apa hakim yang hukum orang yang bersalah itu? Nah, hakim, benar. Jadi polisi itu hanya mengumpulkan alat bukti. Polisi caranya kayak koki mek gursing masak, dimasak dikumpuli, ini masak sayur lodeh, teweli, kelopone dikumpuli, ngono dimasak. Sing ngrasakne nanti Pak jaksanya. Terus nanti yang nilai, masakannya enak ini, berarti Pak Hakim. Jadi yang menghukum seseorang itu bersalah atau tidak itu Pak Hakim. Polisi, makanya polisi tidak boleh serta-merta itu langsung melakukan penangkapan. Polisi salah, nanti juga dihukum. Coba lihat polisi tukang leboknya maling kebal hukum, sama semua di mata negara sama. Itu polisi salah ya dihukum. Ada Bu, ada polisi tidak lebu, sing elek-elekan kerjane juga ditindak juga, gitu sama juga gitu. Makanya polisi kalau melakukan pamannya dilaporin kok suwi men yo, aku selaporin bulan 10 kok sampai saat ini pelakunya kok belum ditangkap. Itu karena juga polisi harus mengumpulkan alat bukti yang lengkap. Kalau alat buktinya tidak lengkap ya nggak bisa gitu. Mamane kan lebu pelakunya sing nyolong kan lebu kok sama ngerti ngono. Wis to pokoke yakin Bu sing nyolong kali. Dia ini alat bukti tidak bisa polisi mau. Kecuali kalau mungkin sudah ditetapkan kamu sebagai yang nyuri. Dia tidak ngaku, aku tidak nyuri Bu. Ternyata ada CCTV yang menunjukkan bahwa dia pencuri. Terus aku ngaku tidak ngaku ya malah lebu. Polisi maling ngaku penjara pok ya cah ya. Kalau ngaku kita tidak mengejar pengakuan dari para pelaku itu. Kita yang mengejar bukti-bukti dan saksi-saksi. Lanjut. Untuk ini untuk yang melakukan kekerasan, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Tahu ya, persetubuhan kekerasan seksual itu tidak boleh. Tadi Bruno bilang ada pelakunya bapaknya sendiri, kakaknya sendiri, paknya sendiri itu ancamannya 5 tahun, paling lama 15 tahun, minim 5 tahun. Jadi dihukum paling minim 5 tahun. Sama ya. Lanjut Mas. Ini kalau kita cabul itu tahu enggak anak-anak cabul itu apa? Cabul itu memegang bagian-bagian yang vital. Sama harus tahu, walaupun sama saya ini masih kelas 4, 5, 6, tapi suatu saat kan sama SMP, SMA. Ada yang punya pacar enggak? Enggak ya?
Kok sama podo nek sing seneng kan sing manggil sayang. Oh, iki sing guyu iki mesti ada sing. Enggak boleh ya. Kalian tugasnya belajar, tahu ya. Nanti ada masanya sendiri. Cabul itu memegang bagian-bagian yang vital, mungkin bagian bokong, bagian sini, bagian ini, itu tidak boleh ya. Pokoknya ada yang memegang itu, langsung laporkan gitu. Pokoknya si mana-mana juga nggak boleh ya, seperti itu guyon sama temennya yang perempuan yang baik-baik saja. Karena nanti kalau yang temanmu tidak terima bisa dilaporkan. Lek sama dilaporkan kok jadi catatan kepolisian. Sama itu malah tidak iso boleh pekerjaan sing neng pegawai negeri kayak bapak ibu guru gitu ya. Oke lanjut. Ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Yang sebagai pelaku itu umurnya berapa? Kalau dia berhadapan dengan hukum 12 sampai 18 tahun kalau pelaku. Kalau sebagai saksi di bawah 18, kalau korban di bawah 18. Jadi yang ini sudah ada yang umurnya 12? Belum ya? 13 ada? Sopo? Wah, sama terlulas. Gue kayak berhadapan dengan hukum iso dipidana loh ya. Karena itu ada itu 12 sampai 18 tahun. Kalau yang di bawah 12 memang tidak bisa Bapak Ibu ya. Di bawah 12 tahun dia melakukan tindak pidana apapun tidak bisa dipidanakan. Bisanya apa? Mungkin nanti musyawarah mufakat untuk anak itu dikembalikan ke orang tua. Jadi saya kalau ada yang anak-anaknya melakukan tindak pidana di bawah itu dilaporkan ke kepolisian, ya bisa, tapi tidak bisa dipidanakan karena ada undang-undangnya. Lanjut. Kemudian akibatnya piye lek awake dhewe berhadapan dengan hukum, di penjara, dikeluarkan dari sekolah, dikucilkan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini nanti kalau gimana prosedurnya kalau ada temenmu, ada tetanggamu yang menjadi korban apa tadi yang sudah disampaikan oleh Berno, silahkan lapor ke Polsek Pakel. Nanti akan ditindaklanjuti. Prosesnya seperti apa nanti dijelaskan di Polsek Pakel. Saya kira itu saja. Nanti kalau lama-lama Bu Dokter nanti tidak kebagian. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari buatan. Kalau pengen maaf jajan ini soalnya. Jajannya boleh dimakan loh, monggo. Ya. Ada yang bertanya, mungkin Bapak Ibu yang bertanya, monggo. Apa sudah jelas? Apa belas? Nanti suatu saat umpamanya mau mengundang kita lagi, silahkan Bapak Ibu mau diundang kita. Ya, alhamdulillah saya sudah lama di PPA, insya Allah untuk perkara anak perempuan dan anak sudah melontok. Tapi mau saya cerita yang agak-agak ekstrim nanti takut anak-anaknya jadi Sekarang Bruno yang tanya, tadi ada anak yang sebagai pelaku itu umurnya berapa? Ayo ngacung. Ngacung. Nih, ayo sini. Nah, 12 sampai 18. Terus di sini dulu. Tadi Bruno aja macam-macam perundungan. Sebutkan ini sudah berarti umurnya usia berapa pelaku itu? 12 sampai 18 tahun. Betul ya? Tadi Bruno ada macam-macam perundungan. Sebutkan 2 saja macam-macam perundungan. Ayo siapa sini? Maju sini. 2 saja. 2 saja. Namanya siapa? Apa? 5. 5. Apa? Perundungan fisik dan perundungan di dunia maya. Oh iya. Betul ya? Nah, betul. Terus lagi, satu lagi.
macam kekerasan. Macam-macam kekerasan, ayo sebutkan 2 saja. Ayo ada, sini. Ayo. Kekerasan, macam-macam kekerasan. Namanya siapa? Sasa. Gini jawab. Apa? Sana. Kekerasan fisik sama kekerasan sosial, seksual. Oh iya, benar. Tepuk tangan. Contohnya kekerasan fisik apa? 3 saja. Contohnya kekerasan fisik apa? Ayo. Ayo, angkat tangan. Nah sini, angkat tangan. Apa? 3 saja. Menendang, memukul, meninju. Oh iya. Kalau kekerasan psikis apa ya? 3 saja. Kekerasan psikis contohnya apa? Ayo, psikis. Tadi udah apa guru? Tadi kasih contoh. Ya. Tidak fisik pokoknya. 2 apa? Ayo dengan coba. Kau. Ayo, sini. Alisa, Alisa. Masa nggak iso? Ayo sini, yuk. Sana. Sana. Tidak apa. Tepuk tangan. Belum siap tapi harus. Ini buat beli es ya. Sedikit ya. Cuma sedikit. Ya. Terima kasih. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikian sosialisasi dari kami. Saya mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian bila dengan saya menyampaikan materi ada yang kurang pas, mungkin ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan saya mendoakan semoga anak-anakku di sini semua jadi orang yang sukses, tercapai cita-citanya. Buat orang tua bangga sama kalian ya. Buat orang tua itu kalau mungkin orang tuanya tidak bekerja, sama harus lebih sukses daripada orang tuanya. Kuncinya orang sukses itu apa? Harus nurut sama orang tua, berbakti kepada orang tua. Apapun bentuknya orang tua, sama harus berbakti. Itu contoh, itu kata kuncinya. Bunda sudah membuktikan sendiri ya. Harus berbakti manut sama orang tua dan guru, gitu ya. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Ibtu Retno Bojasi atas materi yang sangat lengkap dan sangat wawasan bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, tapi terlebih dahulu kita penandatanganan deklarasi anti perundungan. Okay? Ada di sebelah luar gedung ini. Ini nanti yang mengikuti siapa Bapak? Bapak Ibu guru, perwakilan anak antar sama Ibu narasumber ini. Mumpung Ibu Kapolsek masih di sini Ibu ya. Penandatanganan deklarasi ada di sebelah dinding luar Ibu. Oh nih. Oke, foto dulu ya, mumpung masih di dalam, foto dulu. Oke nih Pak. Anak-anak begini ya.
Semangat, iya. Yang tinggi. Jangan tarik. Jangan tarik tinggi. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, untuk anak kelas 4 diwakili dua anak, kelas 5 2 anak, kelas 6 juga 2 anak ikut penandatangan deklarasi di sebelah nih barat gedung. Ya, bersama Bapak Ibu guru juga sekarang. Nggih, monggo Ibu 2 anak masing-masing kelas. Nggih, monggo. Bapak Ibu guru juga untuk sepidung sudah disiapkan. Sudah. Anu mawon ini memang kecil, enggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Takut kamu. Garing. Nonton kurang lupa. Buan. Bocah kok buan gue. Udah. Sini bawah, Apa? sini. Ke bawah. Iya. Tiga kong. Ini Pak. Iya. Apa tahu? Nama panggilan ya, panggilan. Enggak apa-apa. Ada nih perwakilan laki-laki, Pak.
Ada tanganmu kok berubah ngomong. Ayo. Ayo tangan. Awas dia. Ya, tengah. Ayo Bu Sri. Ayo, ayo. Simbolis ya. Nanti dilanjutkan. Sama, ya berarti kan. Semangat, semangat ini untuk masih sebelah sini. Nah, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut.